Bab 1156 Membunuh Pangeran Ilahi di Bawah Bintang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Sementara itu, di alam semesta yang dingin di atas bintang-bintang, banyak anggota tubuh yang patah dan tetesan darah berkilauan ada di mana-mana. Chen Fan berubah menjadi Mountain River Cauldron dan menyerang sambil melampiaskan amarahnya. Bentrokan itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Nas Chen Soul Cultivator tahap puncak paling kuat, yang segera menciptakan jalur darah melalui jajaran 100.000 Golden Core Cultivators. Ribuan dari mereka telah meninggal dalam perjalanan, dan udara penuh dengan tulang putih dan anggota tubuh yang patah. Semua orang di dunia menyaksikan adegan itu dengan tercengang. Para pangeran surgawi yang berada di kereta juga tampak sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan benar-benar bergerak dan menyerang mereka terlebih dahulu. Ada 100.000 penggarap inti emas. Tidak peduli betapa lemahnya mereka, sekelompok dari mereka bersama-sama cukup kuat untuk membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir, belum lagi ada juga para tetua, jenderal ilahi, dan pangeran ilahi dari sekte besar. Mengapa Chen Fan berani melakukannya? Qin Dongmu, konsorsium dari berbagai negara dan beberapa tetua keluarga Su dan An ketakutan. Beberapa pembudidaya dari planet lain yang duduk di aula utama Sekte Qiong Utara bahkan tidak bisa memegang gelas anggur, membiarkannya jatuh ke tanah karena ketakutan. Hanya sedikit dari mereka, seperti Jiang Churan dan Bibi Tang, yang mengetahui sifat marah Chen Fan. Mereka tahu bahwa meskipun ada ribuan musuh, dia akan memilih untuk bertarung dengan mereka. Selain itu, Jenderal Sucinaran bahkan pernah menyakiti Asiu sebelumnya. Tuan, Asiu tidak bisa menahan tangisnya, wajahnya yang mungil dan cantik dipenuhi air mata sebesar kacang. Dia mengerti bahwa Chen Fan bisa saja memilih secara berbeda, seperti mengambil dekrit dari Istana Apollo untuk sementara. Dia bisa saja berpura-pura menyerah, kemudian menolak untuk mematuhi perintah setelahnya, dan membalas dendam pada Sekte Ilahi setelah dia menjadi penggarap formasi jiwa. Namun, Chen Fan tidak mau menyerah, hanya karena dia Pangeran Agung Ilahi dari Istana Apollo. Qin Feng berkata dengan dingin, dasar brengsek. Dia menarik kendali di tangannya dan burung Phoenix api bersayap 9 yang menarik kereta emas mengeluarkan suara yang menusuk, api merah mulai menyala dengan ganas di sekujur tubuhnya. Banyak bulu merah cerah menonjol dan matanya dengan api keemasan melebar saat dia menatap Chen Fan. Energi yang kuat terpancar darinya. Tampaknya burung Phoenix api sudah merasakan kemarahan tuannya. Chen Beixuan terlalu keras kepala. Dia hanya harus menyerah. Tuan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya di lautan bintang akan berusaha keras untuk mendapatkan gelar Jenderal Ilahi dari Istana Apollo, tapi dia tidak menghargai kesempatan ini sama sekali. Putri Ilahi dari Sekte Fuyao, yang mengenakan baju besi putih seperti bunga teratai, menghela napas dengan lembut. Seorang penduduk lokal dari planet Tandus, yang terputus dari masyarakat budidaya, pasti tidak akan tahu betapa berharganya dekrit dari Istana Apollo. Istana Apollo bahkan tidak memberikan tawaran yang bagus kepada Song Yufeng, yang pernah mendominasi lautan bintang dan melarikan diri dari penguasa ilahi dari Sekte Changshan. Jika ini bukan takdir Chen Beixuan, dia tidak bisa menyalahkan siapapun jika dia mati dan sektenya hancur. Miliaran orang di seluruh dunia akan berduka atas kepergiannya, kata Qiao Zhen. Pangeran Surgawi memandang Chen Fan dengan acuh tak acuh. Mereka merasa seperti sedang menyaksikan seekor ikan meronta-ronta di atas talenan ketika. Melihatnya, Qin Feng tidak mengatakan apapun. Namun para tetua dan jenderal ilahi Istana Apollo sangat marah. Dekrit Istana Apollo berlaku di seluruh samudera bintang. Penggarap jiwa baru lahir mana di seluruh alam surgawi kecil selatan yang berani untuk tidak patuh. Bunuh dia dan balas dendam pada jenderal ilahi. Benar, kita harus membunuh siapapun yang menyinggung Istana Apollo. Orang ini sedang menggali kuburnya sendiri. Beberapa tetua tampak kedinginan. Ledakan, ratusan ribu penggarap inti emas bereaksi, melepaskan amarah mereka. Mereka berbaris untuk segera mengatur formasi yang tak terhitung jumlahnya di langit, di bawah komando Jenderal Ilahi Jiwa yang baru lahir. Mereka menciptakan formasi persegi dengan masing-masing 1.000 tentara. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan 100 formasi persegi yang ganas namun teratur. Chen Fan berada di tengah. Ledakan, Chen Fan menunjukkan tubuh aslinya. Dia memegang tombak dengan pola naga di tangannya dan melintas melintasi langit dengan cahaya keemasan di sekelilingnya. Tapi kali ini,
Dia diserang oleh formasi taktis dari sekte besar. Para prajurit inti emas itu tidak berbeda dengan para kultivator yang tidak terorganisir di planet Tianhuang. Mereka adalah kultivator yang telah diasuh oleh sekte besar sejak mereka masih kecil dan telah melalui banyak pelatihan dan pertempuran. Armor dan senjata yang disesuaikan semuanya adalah harta karun roh dan memiliki semua jenis susunan di dalamnya. Kekuatan Dharma mereka mampu terhubung dengan jiwa ilahi mereka. Meski jumlahnya ribuan, mereka tampak seolah-olah menjadi satu. Setiap formasi mampu menghasilkan kekuatan Nas Chen Sol. Dong, Chen Fan mampu membunuh 1000 orang dengan menggunakan tombak itu. Dan kemudian, formasi dengan 1000 penggarap telah menahan serangannya. Cahaya mengalir pada baju besi pada penggarap inti emas itu dan mereka segera bergabung menjadi satu, melepaskan kekuatan Dharma yang melampaui tingkat jiwa baru lahir, memblokir serangan Chen Fan. Hanya lusinan penggarap inti emas yang terbunuh oleh energinya yang lemah. Membunuh. Lusinan formasi di sekitarnya mengambil kesempatan untuk mengepung Chen Fan ketika mereka melihat dia menyerang. Api emas yang tak terhitung jumlahnya, senjata, pedang terbang, dan cahaya bintang melaju melintasi langit dan berubah menjadi gelombang energi saat mereka mengarahkan serangan mereka ke arah Chen Fan. Bagaimana rasanya ketika 1000 penggarap inti emas bekerja sama? Mereka bahkan merupakan elit di antara penggarap inti emas, yang normal bahkan tidak memenuhi syarat untuk dipilih oleh sekte besar. Bahkan penggarap jiwa baru lahir biasa pun tidak akan mampu menahan serangan mereka, dan mereka setidaknya sama kuatnya dengan para tetua sekte besar. Ledakan. Di alam semesta, mantra Dharma setinggi ribuan kaki melintas di langit. Ada banyak formasi mirip hutan dan senjata yang tak terhitung jumlahnya dikemas seperti pohon, menunjuk ke langit dengan kilauan menyinari mereka. Ribuan armor bahkan mengeluarkan suara berderak. Ada cahaya yang mengalir di sekitar baju besi para prajurit itu dan seluruh tubuh mereka diselimuti aura emas yang tampak hidup. Cahaya menghubungkan mereka ke seluruh formasi. Dilihat dari luar, sepertinya hanya ada satu orang yang bernapas, meskipun ada 1000 penggarap inti emas. Retakan, tombak Chen Fan melintas di langit dan membelah seluruh formasi, juga menghancurkan dimensinya. Namun, jika dilihat lebih dekat, Chen Fan melihat bahwa serangannya belum mencapai tujuannya. Hanya 100 orang yang tewas di seluruh formasi. Dia sudah mampu bentrok dengan beberapa ribu petani sampai mati dengan kuali. Selain itu, setelah formasi itu hancur, akan ada orang lain yang segera mengambil posisi, menggunakan energinya untuk menyerang lagi. Setiap hal kecil menghasilkan sedikit uang. 1000 penggarap inti emas bersama-sama mampu mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir, dan ada lebih dari 100 formasi di langit, mengelilingi Chen Fan ke segala arah. Melihat dari luar, suara pertarungan terdengar di mana-mana dan sinar energi terang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Ada banyak bendera dan senjata di langit, mengelilingi Chen Fan, dan ribuan tentara berkerumun di sekelilingnya. Seberkas cahaya keemasan melintas dari waktu ke waktu, tetapi segera ditutupi oleh banyak orang. Bukankah ini terlihat seperti 100.000 prajurit surgawi yang mengepung Raja Kera? Azure Dragon ingin membuat lelucon. Namun, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening dan menatap ke langit. Bahkan Kisiwer memilih untuk mengabaikannya. Azure Dragon hanya bisa terbatuk dengan ekspresi malu dan dengan cepat berbalik. Di sisi lain, Pangeran Ilahi sangat santai. Apakah menurut Anda Chen Beixuan dapat bertahan dari serangan 100 formasi? Kata Pangeran Ilahi kedua dari Sekte Wuji, Wang Wei, sambil tetap tersenyum santai sambil duduk di kereta yang ditarik oleh Badak Giok. Badak Giok yang menarik keretanya panjangnya 1 kaki, tubuhnya berwarna hijau, seperti sepotong batu giok yang berharga. Tampaknya tidak berbahaya di luar, tetapi itu adalah badak pemecah planet yang terkenal, yang diklaim mampu berdiri di udara dan membelah lautan yang penuh dengan planet. Ia dapat melakukan perjalanan ribuan mil per hari dan merupakan binatang tunggangan paling terkenal di alam semesta. Bagian yang paling mengesankan adalah tanduk di kepalanya. Dikatakan memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat yang melepaskan semacam energi hijau. Salah satu serangannya sudah cukup kuat untuk menghancurkan planet sepanjang 1000 mil, itulah mengapa disebut planet Splitting Rhino. Pangeran Agung Ilahi dari alam ilahi Taichu yang dikelilingi oleh dunia yang tak terhitung jumlahnya berkata dengan lembut, formasi ini adalah pasukan yang dibentuk oleh tentara yang dipilih dari para pembudidaya inti emas dari sekte ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Kami memberi mereka senjata dan pelindung terbaik, dan mengajari mereka taktik bertarung dan seni kultivasi terkuat.
Masing-masing dari mereka mampu bertarung melawan 10 rekannya di level yang sama, mereka juga berpartisipasi dalam menaklukkan berbagai dunia dan planet. Jika mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk lokal di wilayah planet terbengkalai, mereka harus segera kembali dan diberhentikan. Benar, mereka berada di bawah komando Jenderal Ilahi dari Sekte Besar. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Beixuan lolos. Qiao Zhen juga mengangguk. Dia melihat 7 Jenderal Ilahi dengan kilau berbeda di sekeliling mereka, tampak sangat kejam. Mereka sama sekali tidak kalah dengan Jenderal Suci Naran dan bahkan mungkin lebih kuat. Mereka berdiri di udara, menggunakan kehendak abadi untuk mengerahkan 100.000 tentara untuk mengepung Chen Fan. Aku datang ke sini berpikir aku bisa menyaksikan pertempuran hebat dan pergi ke sana untuk melihat betapa kuatnya orang yang membunuh saudaraku. Aku tidak percaya dia selemah itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan tentara kita. Saya akan langsung membunuh semut itu dan mengambil jiwa ilahinya untuk menenangkan saudara saya jika saya tahu ini akan terjadi. Seorang pria berpakaian hitam dikelilingi oleh Finki, seperti matahari hitam di langit, tertawa terkekeh-kekeh. Pangeran ilahi dari Sekte Changshen dan Sekte Niekong yang duduk di atas kereta juga memiliki sedikit rasa jijik di mata mereka. Pangeran Agung Ilahi, Qin Feng, bahkan mengerutkan kening. Jika Chen Fan selemah itu, dekrit yang dia keluarkan sebelumnya akan menjadi seperti lelucon, membawa orang lokal yang lemah ke istana Apollo dan menjadikannya Jenderal Ilahi, bukankah dunia akan menertawakan mereka? Meskipun formasi dengan 100.000 penggarap inti emas memang menakutkan, dan mereka dapat dengan mudah membunuh Pangeran Ilahi atau penggarap jiwa yang baru lahir, Chen Fan adalah seorang legenda. Dia harus mempunyai kekuatan untuk melawan. Song Yufeng, yang sedang menyaksikan pertempuran di bumi, menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada jalan kembali. Ayo pergi. Dia kemudian terbang ke langit bersama Jiang Feifei dan meninggalkan medan perang di bumi dari sisi lain. Tapi kemudian, dong, suara gemuruh terdengar di udara. Suara itu tidak berasal dari dunia nyata, tapi terdengar jauh di benak setiap orang, seperti suara keras ketika sesuatu menghantam lonceng tembaga tua atau kuali raksasa. Jauh di dalam formasi, banyak riak emas yang bisa dilihat dengan mata telanjang tersebar ke segala arah. Semua penggarap inti emas, dan bahkan penggarap jiwa baru lahir dan para tetua, yang pernah melakukan kontak dengan riak-riak itu, membeku di udara. 1.000 tentara yang paling dekat dengan inti kewalahan dan kepala mereka meledak. Bahkan jiwa ilahi mereka telah hancur. Kemudian, kuali ilahi dengan 3 kaki dan 2 pegangan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, saat ia melompat keluar dari formasi. Sambil melihat melalui cahaya keemasan, ada bayi ilahi 9 lubang yang tampan berukuran 1 kaki sedang memeluk kuali. Ia menerobos formasi dan membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Ia melewati 7 jenderal ilahi dan para tetua, akhirnya bentrok melawan pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis yang tercengang. Ledakan, pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis, yang disebut Lin Yang, dihancurkan berkeping-keping oleh kuali ilahi emas, seperti tahu. Ledakan, lebih cepat dari sekejap, semua orang terpana oleh suara bel yang menggelegar itu. Bahkan para pangeran ilahi dan jenderal ilahi telah melamun untuk sementara waktu. Pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis, Lin Yang, telah hancur berkeping-keping oleh kuali emas kecil. Pada saat semua orang menenangkan diri, mereka melihat seberkas cahaya keemasan keluar dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, melintas bermil-mil di langit dan mengenai Lin Yang. Lin Yang adalah pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis yang berpengalaman dan dia telah mencapai tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Dia memiliki semua jenis kekuatan Dharma di gudang senjatanya, dan jauh lebih kuat daripada para penggarap Nas Chen Sol tahap puncak biasa. Tapi, pada saat ini, tubuhnya hancur. Seluruh tubuhnya hancur dan tetesan darah emas berkilauan serta potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit, seolah-olah semangka telah dihancurkan oleh palu besi. Jus semangka dan pecahannya berserakan di mana-mana, memberikan pemandangan yang sangat menyedihkan. Serangan Chen Fan, jiwa ilahinya memegang kuali kecil, seolah-olah Lin Yang adalah sepotong tahu yang menempel pada kenari. Tubuhnya, yang diklaim sebagai yang paling kuat di antara para penggarap jiwa baru lahir, dan harta dari Sekte Matahari Iblis yang ada di tubuhnya, tampaknya tidak berguna sama sekali. Lin Yang sudah mati. Banyak orang yang tercengang, mereka bahkan tidak bereaksi.
Lin Yang adalah saudara laki-laki Lin He dan dia diakui sebagai tuan super teratas di antara pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis. Jenderal ilahi yang normal sama sekali bukan tandingannya. Para tetua agung, yang telah berkultivasi selama 50.000 tahun dan akan menyentuh hukum dharma pembentukan jiwa, adalah satu-satunya yang bisa bertarung langsung dengannya. Tapi kemudian, Chen Fan telah menghancurkannya berkeping-keping dengan kuali. Jiwa baru lahir Chen Fan hanyalah bayi ilahi. 9 lubang sepanjang 1 kaki yang memegang kuali emas kecil dengan 3 kaki dan 2 pegangan. Kelihatannya bagus dan lemah, tapi sebenarnya seperti palu besi yang bisa dengan mudah menghancurkan Lin Yang. Bagaimana mungkin semua orang tidak takut? Keturunan binatang ilahi yang menarik kereta Lin Yang adalah harimau iblis api merah yang panjangnya beberapa kaki. Itu adalah binatang buas yang bisa menakuti lusinan tetua jiwa baru lahir di sekitarnya dengan melepaskan raungan yang menggemparkan bumi ke langit. Ia membuka mulutnya dan menembakkan pilar api hitam setinggi 1000 kaki. Pilar api menyala di atas langit dan menciptakan tanda hitam panjang di udara, seolah-olah itu adalah bekas lava. Yang paling menakutkan adalah lusinan penggarap inti emas di sepanjang jalan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mereka terkena api hitam dan langsung menghilang, berubah menjadi asap. Bahkan tidak ada sedikit pun sisa yang tersisa dari jiwa ilahi dan harta karun jiwa mereka. Api hitam juga melewati tempat seorang penggarap jiwa yang baru lahir berada. Separuh tubuhnya hilang dalam sekejap, dia dengan cepat terjatuh ke belakang sambil berteriak kesakitan. Itu adalah menelan api iblis. Teriak seorang tetua jiwa yang baru lahir. Kekuatan ilahi yang diwarisi oleh binatang penjaga dari api itu dari binatang ilahi. Itu adalah api tingkat tinggi bahkan di 1000 api dunia. Dikatakan mampu membakar segalanya, termasuk matahari dan bulan. Ketika Fin Tiger asli menggunakan kekuatan ilahi ini, ia bahkan dapat menghancurkan sebuah planet. Harimau iblis api merah itu mungkin tidak menjadi binatang ilahi, tetap saja, bahkan para pangeran ilahi pun tidak berani menyentuh api yang menyembur dari mulutnya. Sangat menakutkan. Dong, Chen Fan segera berubah menjadi Mountain River Cauldron dan melaju ke depan. Retakan, beberapa energi mengerikan bergulung di langit. Orang-orang bahkan dapat melihat gumpalan energi suci muncul dari kuali. Tampaknya ada sungai besar yang mengalir di angkasa, yang kemudian diredam oleh kuali Chen Fan. Bahkan ketika api iblis yang menelan melakukan kontak, kuali sungai gunung hanya mengeluarkan lebih banyak cahaya keemasan, itu tidak rusak sedikitpun. Kuali saya dibuat berdasarkan harta karun super suci dari orang suci di lautan bintang. Jika kamu bisa menghancurkannya dengan api kecil, itu tidak akan mampu memenuhi gelar harta karun super suci, kata Chen Fan saat tubuhnya bersinar dan melintas ke arah harimau iblis api merah. Binatang itu mengeluarkan beberapa api iblis, namun masih tidak dapat melukainya. Wajah harimaunya yang lembut namun ganas kemudian dipenuhi ketakutan manusiawi. Tapi kemudian, sebuah teriakan terdengar di belakang Chen Fan. Beraninya kamu menyerangku, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Ledakan. Beberapa Finki yang lebih menakutkan muncul dari tempat Pangeran Surgawi Lin yang meninggal. Dia mengeluarkan jimat ilahi pengganti untuk membangun kembali tubuh dan jiwa ilahinya. Darah dan daging dikumpulkan, menjadi Lin yang lagi. Fin Sun melayang di belakangnya dan Finki yang kuat memenuhi area dengan radius puluhan mil, mengubah seluruh dunia menjadi Realm of Fins yang kuat. Dong, rambut hitam Lin yang berdiri tegak seperti pedang. Wajahnya penuh amarah. Api muncul dari 7 lubangnya. Dia dikelilingi oleh kekejaman yang membuat takut para penonton. Pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis yang sangat kuat ini benar-benar ketakutan dan marah pada saat yang bersamaan. Yang membuatnya takut adalah dia akan mati di tangan Chen Fan setelah serangan itu, jika bukan karena jimat ilahi pengganti yang diberikan oleh dewa ilahinya. Apa yang membuatnya marah adalah bahwa dialah satu-satunya di antara 7 pangeran ilahi yang hadir yang dihancurkan oleh kuali. Chen Fan dan hampir mati. Dia hampir kehilangan semua reputasi Sekte Matahari Iblis. Jika itu menyebar ke lautan bintang, itu pasti akan membuat marah penggarap besar dari Sekte Matahari Iblis, dan dia akan memukulnya sampai mati saat dia kembali. Membunuh. Pedang hitam tanpa nama terbang keluar dari dada Lin Yang. Panjangnya kurang dari 3 inci, seluruhnya berwarna abu-abu dan sangat gelap. Namun, sepertinya tempat itu dikelilingi oleh kekejaman dan energi iblis yang tak ada habisnya. Ketika melintas di langit, Fin Snake yang marah sepanjang puluhan kaki muncul di dimensi tersebut. Energi iblis memenuhi udara,
seolah-olah itu adalah pedang iblis yang muncul langsung dari alam iblis. Dentang, Chen Fan berbalik dan menggunakan kuali untuk menjatuhkan pedang hitam itu. Kemudian, dia bertarung melawan harimau iblis api merah lagi dan bersumpah untuk membunuh keturunan binatang suci itu setelah membalas serangan diam-diam. Harimau iblis api merah juga melompat beberapa ribu kaki jauhnya dengan patuh. Ketika Chen Fan mencoba membunuhnya, Lin yang sudah bergegas maju dengan marah dengan pedang di tangannya. Chen Fan harus menunjukkan wujud aslinya dan bertarung dengan Lin yang dengan tombak bermotif naga mengkilap. Dentang, dentang. Chen Fan menunjukkan wujud aslinya dan menyerang dengan tombak, segera melancarkan puluhan serangan. Tombak itu berbenturan dengan pedang di tangan Lin Yang dan suara gemuruh terdengar, menciptakan riak di langit seperti yang terlihat di air dan membuat udara bergetar hebat. Banyak penggarap inti emas di dekatnya bahkan terbunuh akibat dampak pertempuran mereka. Bahkan para tetua Nas Chen Sol harus mundur. Hanya para pangeran ilahi yang masih berdiri dengan angkuh di atas kereta seperti 6 paku, tetap berada di medan perang dan menyaksikan mereka berdua bertarung. Chen Fan dan Lin yang menggunakan energi terkuat yang mereka miliki. Tombak Chen Fan seperti naga yang dikelilingi oleh aura seperti obor, sementara pedang Lin yang penuh dengan kekejaman yang menakjubkan, setiap serangan membawa energi iblis yang menakutkan dari neraka. Penggarap jiwa baru lahir yang normal akan menjadi gila dan jatuh ke dunia iblis karena energi iblis di dalam pedang itu, bahkan jika Lin yang hanya menggunakannya. Namun, Chen Fan memiliki bayi ilahi 9 lubang. Kehendak abadinya sedalam lautan dan pikiran taunya sekuat besi. Mengapa dia peduli dengan energi iblis di level Nas Chen Sol? Ledakan. Pada akhirnya, seluruh langit berada dalam kekacauan. Orang lain hanya bisa melihat seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya hitam yang terjalin di langit. Setiap kali mereka bentrok, terdengar suara dentuman mirip guntur dan cahaya terang muncul di langit, bersinar seperti matahari. Retakan, Lin yang menebas dengan kejam, yang tampak seperti petir hitam dan menciptakan luka sepanjang 1 inci di lengan Chen Fan. Namun, tombak itu juga menembus dadanya dan dia hampir mati lagi. Tapi Lin yang tertawa terbahak-bahak. Chen Beixuan, saya bukan pecundang seperti Lin He dan Yi Qian. Anda ditakdirkan untuk dibunuh oleh saya hari ini, jika hanya ini yang Anda miliki. Berhentilah melawan dan matilah dengan pedangku. Faktanya, para penggarap besar mengatakan bahwa siapapun yang membunuhmu akan menjadi penguasa bumi. Peluang besar di planet ini akan menjadi milik saya, dan keluarga serta orang-orang yang Anda lindungi akan bergantung pada belas kasihan saya. Saat itu, aku akan mengirim mereka ke neraka untuk menemuimu. Lin yang tertawa sambil terus mengayunkan pedang hitam di tangannya. Chen Fan hanya mendengus dan menebas tombak dari sudut yang sulit dipercaya, seolah-olah itu adalah tanduk kijang. Secara ajaib melewati pedang hitam dan mengenai Lin Yang. Ledakan, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar dari tubuh Lin Yang, tapi dia masih tidak dapat menahan serangan itu dan terbelah menjadi 2. Meskipun dia kuat, bahkan lebih kuat dari Yi Qian, seseorang yang berada di puncak level jiwa baru lahir, penggarap jiwa baru lahir paling kuat yang pernah ditemui Chen Fan setelah kelahirannya kembali, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Chen Fan dalam hal seni bela diri. Chen Fan seperti orang dewasa yang berkelahi dengan anak-anak, semua taktik yang digunakan Lin yang penuh dengan kekurangan dan dapat dengan mudah diatasi di mata Chen Fan. Jadi, meskipun kekuatan Lin yang mirip dengan klon Chen Fan, dia sama sekali tidak mampu menahan serangan itu. Dia hanya bisa memberikan luka kecil sebagai balasannya. Untungnya, Lin yang masih memiliki 2 jimat surgawi pengganti, jadi dia dengan cepat membangun kembali tubuhnya. Namun, masih ada sedikit rasa takut di wajahnya. Dia tahu perbedaan antara Chen Fan dan dirinya sendiri dalam pertarungan. Dia kemudian berteriak, "Saudaraku, tolong aku." Mengaum. Harimau iblis api merah melesat di udara dengan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya dan api di sekitar tubuhnya mulai membakar dimensi tersebut. Kecepatannya turun dan vitalitasnya yang menakutkan mengguncang udara dan ruang di sekitarnya. Serangan itu tidak kalah dengan serangan yang dilakukan oleh Nas Chen Sol Cultivator tahap puncak, itu bahkan lebih kuat. Dong, bahkan Chen Fan pun tidak mau menghadapinya dengan tubuhnya. Dia hanya bisa berubah menjadi Mountain River Cauldron dan bentrok dengan Red Fire Fin Tiger. Bang! Harimau iblis api merah menjerit dan terlempar beberapa ribu kaki jauhnya. Itu memang keturunan dari binatang ilahi, tubuhnya sangat kuat.
Hanya terasa sedikit pusing setelah langsung melawan Mountain River Cauldron milik Chen Fan, dan masih bisa berdiri sambil gemetar. Lin Yang akan hancur sampai mati jika dia menerima serangan itu. Namun, Lin Yang juga mengambil kesempatan ini untuk menyembuhkan dan kemudian bergegas maju dengan pedangnya lagi. Ledakan, Chen Fan masih dikepung oleh Lin Yang dan Red Fire Fin Tiger. Meskipun dia kuat dan mampu menekan mereka berdua, dia tidak bisa menghadapi mereka pada saat yang bersamaan. Para pangeran surgawi yang menonton di samping telah mengukur kekuatan Chen Fan. Dia tidak istimewa, meskipun dia sedikit lebih kuat dariku, tidak ada perbedaan besar, dia hanya sebanding dengan Qin Feng, kata beberapa pangeran ilahi secara diam-diam. Ini Chen Beixuan, terlalu mengecewakan, Qin Feng bahkan menggelengkan kepalanya. Namun, hal itu masuk akal setelah memikirkannya lebih jauh. Chen Fan hanyalah seseorang dari wilayah planet terbengkalai. Seberapa kuat dia, level Nas Chen Sol tahap puncak sudah menjadi puncaknya. Bahkan para tetua agung dari Sekte Ilahi, yang berusia lebih dari 50.000 tahun, hampir tidak mampu menyentuh tingkat yang lebih tinggi atau mencapai separuh tingkat formasi jiwa. Ledakan, ketika Chen Fan membunuh Lin Yang untuk ketiga kalinya. Pangeran surgawi lainnya berteriak dan bergabung dalam pertarungan. Giliran saya, ledakan, pendatang baru itu adalah pangeran ilahi kedua dari Sekte Janji, Wang Wei. Dia berdiri di planet pemisah badak dan sepasang sayap perak tumbuh di punggungnya. Yin dan Yang bergantian di matanya, miliaran planet sepertinya mengikutinya. Selain Istana Apollo, Sekte Wuji tidak diragukan lagi memiliki kebencian terdalam terhadap Chen Fan di antara sekte besar lainnya. Lingkaran Wuji, Wang Wei segera menggunakan kekuatan ilahi tertinggi dari Sekte Wuji begitu dia bergabung dalam pertarungan. Dua energi hitam dan putih terjalin seperti rantai, menjadi satu. Energi kematian yang tak ada habisnya dan vitalitas yang kuat bersatu seperti ikan yin yang dan menyelimuti Chen Fan. Kekuatan ilahi yang dikenalnya adalah mata yin yang. Namun, ketika dia menggunakan lingkaran janji, kekuatannya sebanding dengan Yiqian dan bahkan lebih kuat. Retak, retak, udara bergetar karena dua energi hitam dan putih, seolah-olah itu adalah jalan yang tidak dapat menahan benda berat. Apa yang membuatnya berbeda dari Yiqian adalah lingkaran janjinya jauh lebih kuat, kuno, dan sederhana. Energi hitam dan putih mengalir di udara seperti dua kereta yang bergemuruh, menghalangi jalan keluar Chen Fan dari depan dan belakang. Membuka, Chen Fan harus melepaskan gagasan untuk mengejar mereka. Kilauan pada tombak berpola naga itu membeku, dan berubah menjadi tombak lurus. Chen Fan sedang bergerak dengan hati-hati saat ini, bahkan ada keringat di dahinya. Dia tampak serius, seolah ada gunung di tangannya. Chen Fan memegang tombak, yang seringan bulu, dan dengan lembut menyodok bagian tengah tempat energi hitam dan putih berkumpul. Kelihatannya seperti gerakan yang lambat namun nyatanya sangat cepat. Bang! Bagian tengah lukisan yin yang tempat kedua naga berkumpul ditusuk oleh Chen Fan. Pada saat itu, lingkaran janji, yang awalnya cukup kuat, mampu menutupi dan menyegel segalanya, hancur karena sodokan lembut Chen Fan. Dua energi meledak ke segala arah dan tidak mampu lagi membentuk ikan yin yang. Wang Wei mengangkat alisnya. Chen Fan telah membuat gerakan yang mengesankan, menusuk titik terkuat dan terlemah dari lingkaran janji, dengan mudah menghancurkan seluruh struktur. Wang Wei mengubahnya menjadi energi hitam dan putih lagi, tetapi kekuatannya tidak lagi kuat. Dia tidak tahu apakah Chen Fan hanya menyentuhnya secara tidak sengaja atau apakah dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Jadi, dia berteriak, lagi. Dia terus menggunakan lingkaran janji. Dua kelompok energi hitam dan putih, bahkan lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya, membentuk lukisan ilahi kehidupan dan kematian dan menyelimuti Chen Fan sepenuhnya. Bahkan Jenderal Ilahi Jiwa yang baru lahir akan mati jika mereka berada di dalam. Kemudian, Wang Wei menepuk badak pemecah planet yang ditungganginya. Mengaum, badak hijau sebesar satu kaki itu mendongak dan mengaum. Sinar cahaya energi hijau ditembakkan dari tanduk hijau di kepalanya. Sinar energi itu tampak tidak berbahaya, seolah-olah itu adalah lampu hijau biasa, tetapi ketika melintas di langit, seluruh dunia terbelah. Ada meteorit berukuran beberapa ribu meter mengambang di tengahnya. Ia telah melewati banyak hal di luar angkasa selama miliaran tahun dan bagian yang terbuka masih penuh kilau. Itu sulit, bahkan serangan dari seorang penggarap Nas Chen Sol tidak akan dengan mudah menghancurkannya. Itu telah terbelah dua oleh lampu hijau,
seolah dipotong dengan pisau. Sinar cahaya terus berlanjut dan melewati Chen Fan. Meskipun dia kuat, dia tidak menghindar tepat waktu. Separuh lengannya bersentuhan dengan sinar cahaya dan segera menghilang. Membunuh. Lin Yang, pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis, bergegas maju lagi dengan harimau iblis api merah. Wang Wei juga mendorong kereta itu untuk bertindak dan badak pemecah planet menginjak galaksi, bergegas menuju Chen Fan saat ia membelah dunia. Klon Chen Fan mungkin kehilangan lengannya, tapi dia masih memiliki ekspresi tidak terpengaruh. Dia memegang tombak itu dengan satu tangan dan langsung menebasnya puluhan kali, bergerak melintasi langit dan berkedip kemana-mana, seperti seberkas cahaya terang yang menghancurkan bumi. Boom, boom, boom. Chen Fan bertarung sendirian dengan dua pangeran surgawi dan dua keturunan binatang surgawi, tetapi dia tampaknya tidak dirugikan. Bang! Bahkan Wang Wei hampir terbelah dua oleh Chen Fan, bersama dengan planet splitting rhino miliknya. Sepasang sayap perak di punggungnya mengeluarkan sinar cahaya perak, titik-titik cahaya bintang dan kilau perak, mereka sangat cantik, seperti kunang-kunang. Wang Wei bahkan diselimuti bola cahaya perak dengan planet splitting rhino miliknya, serangkaian suara mendengung dan satu suara dentuman terdengar. Dia berlari di udara dan muncul beberapa ribu kaki jauhnya, menghindari serangan Chen Fan. Sayap cahaya bintang, itu adalah kekuatan ilahi yang unik dari Sekte Janji. Selama tingkat inti emas, dua embrio harta karun surgawi dimurnikan dan ditempatkan di punggung seorang kultivator, untuk dipelihara dengan darah dan esensi sejati, sehingga mereka dapat menyatu sepenuhnya dengan tubuh. Saat kultivator menjadi lebih kuat, sayapnya juga akan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, mereka bahkan mampu memecahkan langit, menghancurkan dunia, dan dengan cepat melintasi jarak jauh di udara. Itu adalah salah satu kekuatan ilahi yang paling kuat dari Sekte Janji. Dentang, serangan percaya diri Chen Fan gagal, tapi dia masih terlihat acuh tak acuh. Dia hanya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dengan tombaknya dan terus mengejar Wang Wei, yang pada gilirannya harus menggunakan sayap cahaya bintang untuk berpindah di udara guna menghindari serangan Chen Fan. Dengan sepasang harta karun surgawi yang kuat di tangannya, dia memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Badak pemecah planet bahkan menembakkan sinar lampu hijau dari waktu ke waktu. Setiap sinar cahaya penuh dengan energi yang cukup kuat untuk menghancurkan planet. Bahkan Chen Fan harus berhenti menyerang untuk menghindarinya. Klonnya hanya dibentuk dengan bayi ilahi 9 lubang. Itu paling banyak memiliki level Nas Chen Soul tahap puncak dan itu bukan tubuh aslinya. Ia tidak bisa melawan kekuatan ilahi pemecah planet dari badak pemecah planet. Ledakan, ketika Lin yang dihancurkan oleh kuali sungai gunung, Chen Fan sekali lagi berubah menjadi Pangeran Ilahi ketiga berteriak dan bergabung dalam pertempuran. Pangeran Agung Ilahi dari Sekte Changshen, Yuan Yi. Itu adalah tuan yang benar-benar menggemparkan dunia. Di antara 7 pangeran ilahi, Yuan Yi berada di urutan kedua setelah Qin Feng dari Istana Apollo. Dia adalah pria yang dingin dan pendiam, tetapi ada 9 jimat panjang umur emas ungu di matanya, dan bulan yang dingin turun di belakangnya. Seorang suci kuno yang mengenakan jubah tua dengan lengan panjang berkibar tertiup angin sedang berdiri di bulan. Orang ini telah mengembangkan seni emosi sage hingga puncak tahap ke-6. Satu langkah lagi dan dewa di bulan itu akan bisa terbang. Dia kemudian akan mencapai puncak restrukturisasi, dan setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap formasi jiwa. Pangeran Ilahi sedikit terkejut. Seni emosi orang bijak dari Sekte Changshen dibagi menjadi 7 tahap: keabadian, pelepasan tubuh, transformasi sumsum, perubahan tulang, pembebasan mayat, melonjak, dan restrukturisasi. Tahap kelima adalah level Nas Chen Soul, sedangkan tahap ke-6 adalah level Ascension. Hanya Pangeran Ilahi yang mampu menyelesaikannya. Yuan Yi telah mencapai puncak tahap ke-6 dan jauh lebih kuat dari Luo Changshen saat itu. Retakan, setelah dia menyerang, naga bersayap ganda yang menarik keretanya tetap tidak bergerak. Itu bersandar pada bulan dingin di belakangnya dan energi yang kuat mengelilingi Chen Fan. Setiap kali Chen Fan bergerak, sepertinya ada ribuan gunung yang menekannya dan gerakannya terkadang juga terhenti. Meski tidak jelas, itu adalah titik lemah terbesar dalam pertarungan level Nas Chen Soul tahap puncak. Membunuh. Wang Wei segera bergerak maju menggunakan sayap putih keperakan. Matanya memancarkan 2 sinar cahaya, 1 emas dan 1 perak. Mereka terjalin seperti matahari dan bulan, membawa misteri transformasi Yin dan Yang.
Inilah kekuatan ilahi yang Wang Wei kuasai, mata Yin Yang. Lin Yang juga mendekat dengan pedangnya, mencoba serangan diam-diam dari punggung Chen Fan. Dong, Chen Fan menerobos sifat kejam bulan dingin, lalu secara ajaib menusuk punggung Lin Yang dan dengan lembut menyentuh pedangnya, menjatuhkannya lagi. Namun, Chen Fan tidak sepenuhnya menghindari sinar cahaya emas dan perak dan diterangi oleh mata Yin Yang. Separuh pahanya terkena sinar cahaya, yang membuatnya langsung menghilang. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Wei sangat senang, wajahnya penuh kegembiraan. Chen Fan tidak memiliki jimat ilahi pengganti seperti mereka. Dia akan benar-benar terluka jika dia terluka. Semakin serius lukanya, dia akan semakin lemah. Akhirnya, dia akan terjatuh. Bunuh dia. Lin Yang sedang berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan saat ini, matanya penuh urat dan dia mengayunkan pedang hitam di tangannya, meninggalkan banyak bekas hitam. Kehendak iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong menutupi area dengan radius beberapa ribu kaki, yang mengubah dunia menjadi alam hantu. Dia dan harimau iblis api merah menyerang dari kedua sisi. Pada saat ini, harimau iblis api merah telah terluka parah. Tombak Chen Fan telah menyebabkan banyak luka di tubuhnya, membangkitkan keganasannya. Tebasan langit biru melonjak. Yuan Yi mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan ilahi dari Sekte Changshen yang tak terkalahkan. Desir, bulan dingin di belakangnya memancarkan cahaya yang sangat dingin namun jernih. Cahaya itu melintas di langit seperti pedang surgawi dan menebas ke depan. Yang lebih menakutkan adalah apa yang disebut dewa di bulan sepertinya melompat keluar. Dia memegang cahaya dengan tangannya dan menyerang Chen Fan dengan tubuh halus dan misterius, seperti peri yang mengayunkan pedang. Ledakan, serangan ini terlalu mengerikan. Bahkan para pangeran dan tetua ilahi pun menjadi pucat. Mereka tidak pernah mengira Yuan Yi sekuat itu. Dia telah sepenuhnya melampaui kedua rekannya, Lin Yang dan Wang Wei. Hanya berbicara tentang serangan itu, kekuatan Yuan Yi sudah sebanding dengan kekuatan para tetua agung, yang telah berkultivasi selama 50.000 tahun dan tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap agung. Bahkan Qin Feng sedikit mengernyit. Yuan Yi hampir mengambil langkah itu, saat dia menyentuh tepi hukum Dharma formasi jiwa. Dia mendekati level itu dan tentu saja merupakan rival yang tangguh. Tuan Naga, yang berada di bumi, terkejut. Oh tidak, itu adalah cahaya kenaikan. Dia tidak bisa menerima serangan itu dengan paksa. Sebelum yang lain bertanya, dia segera melanjutkan, cahaya kenaikan adalah perwujudan tahap ke-6 dari seni emosi Sage dari Sekte Changshen. Hanya setelah cahaya kenaikan muncul barulah tahap ke-6 benar-benar selesai. Luo Changshen baru menyentuh tahap itu sebelumnya. Dia belum mengolahnya sampai puncak. Rumor mengatakan bahwa setelah cahaya kenaikan selesai, penggarap akan dianggap tak terkalahkan di bawah penggarap setengah besar. Pada akhirnya, Tuan Naga berbisik, Tuan Ilahi Chen dalam bahaya. Memang, seperti yang dikatakan Tuan Naga, bahkan Chen Fan pun tidak akan bisa melarikan diri di bawah serangan Wang Wei dan Lin Yang, dan dia harus mengambil Blue Sky Soaring Slash. Kekuatan ilahi tertinggi dari Sekte Changshen tidak hanya membunuh orang. Dikatakan mampu menghapus kekuatan yang dimiliki seorang kultivator setelah 1000 tahun berkultivasi. Berdengung, Chen Fan tampak baik-baik saja di luar, tetapi kaki bayi ilahi 9 lubang yang besar di dalam tubuhnya menyusut dan berubah menjadi patung setinggi 8 inci. Energi di luar tubuhnya juga anjlok, segera turun dari level Nas Chen Sol tahap puncak, hampir turun kembali ke level Nas Chen Sol. Tahap tengah, membunuh. Wang Wei sangat senang. Ada kilau emas dan perak bersinar di matanya. Dia mendorong mata Yin yang miliknya secara maksimal dan segera meninggalkan 2 lubang di tubuh Chen Fan. Lin Yang juga menebas dengan pedangnya dan hampir membelah Chen Fan. Ada luka dalam sepanjang 1 inci di punggung Chen Fan, yang hampir membelahnya menjadi 2. Chen Fan yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan segera terpojok. Tuan Naga dan Asiu segera menjadi pucat. Miliaran orang di bumi juga terdiam, saat mereka memandang ke langit dengan cemas. Di sisi lain, Pangeran Ilahi tampak santai dan tenang. Dadu sudah dilemparkan. Meskipun Chen Beixuan kuat, saudara Yuan Yi akan menyelesaikan ini begitu dia bergerak. Pangeran Ilahi dari Sekte Niekong berkata sambil tersenyum, itu benar. Kita harus mulai berpikir tentang bagaimana mengalokasikan planet ini dan kemudian mencari peluang besar. Qin Feng juga berbalik dan melihat planet bumi. Chen Fan sudah menjadi lampau. Dia tidak akan bertahan lama saat diserang oleh 3 pangeran ilahi,
tidak peduli bagaimana dia berjuang. Faktanya, kemunculan Yuan Yi dengan jelas menunjukkan bahwa Chen Fan ditakdirkan untuk mati. Para jenderal dan tetua ilahi berbicara dan tertawa keras. Mereka bersiap-siap dan hendak melenyapkan Sekte Qiong Utara, untuk kemudian membantai orang di seluruh dunia. Tapi kemudian Qiao Yu, putri ilahi dari Sekte Fuyao, ragu-ragu dan berkata, "Tunggu, menurut informasi, jiwa baru lahir emas itu tampaknya hanyalah tiruan Chen Beixuan. Itu disebut 9 lubang bayi ilahi. Dia yang sebenarnya tidak terlihat seperti ini." Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang terkejut. Senyuman di wajah Qin Feng, pangeran ilahi dari Istana Apollo, juga membeku. Lalu, sebuah desahan terdengar, membuat semua orang merinding. Para pangeran ilahi bahkan menjadi panik dan ketakutan. Saat desahan terdengar, semua orang secara bersamaan terkejut karenanya. Para pangeran ilahi dan para tetua berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan perlahan di udara, seolah-olah muncul dari kedalaman alam semesta dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan mengenakan jubah hitam dengan 12 gambar tercetak di atasnya, bunga, burung, ikan, serangga, gunung, sungai, matahari, bulan dan orang-orang di planet timur. Dia mengenakan mahkota dewa ilahi dan tampan, dia tampak seperti seorang pemuda berusia 17 tahun. Dia tampak persis seperti Chen Fan, yang bertarung dengan 3 pangeran ilahi, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Namun, Chen Fan itu jauh lebih realistis daripada orang yang bertarung dengan 3 pangeran surgawi. Dia memiliki kehadiran yang lebih besar dan mirip manusia. Itu memang tiruannya. Seorang tetua tersentak. Pangeran ilahi juga menjadi pucat. Faktanya, Sekte Ilahi di Lautan Bintang telah mengumpulkan banyak informasi Chen Fan. Pertarungan antara dia dan Pangeran Surgawi Yiqian bahkan telah menjadi fokus utama laporan tersebut. Karena para penggarap dari planet lain juga telah menyaksikan pertempuran itu, selain miliaran orang di bumi, hanya para penggarap jiwa baru lahir dari planet lain yang dapat melihat detail pertempuran tersebut. Sebagian besar informasi telah disebarkan ke Star Ocean dari mulut ke mulut. Tidak mungkin Pangeran Ilahi tidak melihat informasi Chen Fan sebelum melakukan perjalanan ke bumi. Namun, mereka terlalu sombong. Mereka mengira bumi hanyalah planet tandus, jadi seberapa kuatkah Chen Fan? Kekuatan yang ditunjukkan klon Chen Fan juga sesuai harapan mereka. Dia telah bertarung melawan 3 pangeran ilahi sendirian dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelumnya. Kekuatan sekuat itu cocok dengan identitasnya sebagai penguasa tertinggi di wilayah planet terbengkalai, namun ia tidak akan dianggap sebagai seseorang dengan kekuatan lebih besar. Jika seseorang mengatakan ada seorang talenta super, yang biasanya hanya muncul di galaksi pusat, di wilayah planet terbengkalai di sekitar area tandus di alam semesta. Bahkan para penggarap agung di balik semua itu akan merasa skeptis, apalagi para pangeran ilahi. Jadi, pangeran ilahi hanya melihat sekilas laporan itu, tidak ada satupun dari mereka yang membacanya dengan cermat. Sebagai seorang wanita, Qiao Yu biasanya lebih memperhatikan detail. Selain itu, dia pernah melakukan perjalanan ke planet bumi sebelumnya dan dia tahu bahwa klon Chen Fan ada di puncak Gunung Qiong Utara. Dia merasa ragu dari lubuk hatinya setelah mengamati pertarungan Chen Fan. Namun, situasinya menjadi sangat berbeda ketika Chen Fan yang asli muncul. Dia bertarung dengan 3 pangeran surgawi sampai saat ini dengan sebuah klon. Semua orang merasa merinding ketika memikirkan hal ini. Mereka tahu ada banyak seni kultivasi untuk membuat klon di alam kultivasi, tetapi mereka tidak akan pernah lebih kuat dari tubuh aslinya. Faktanya, kekuatan klon bahkan mungkin 2 kali lebih lemah dari para pembudidaya itu sendiri. Jika klon seorang kultivator sama dengan tubuh aslinya, dia jelas akan mendapat keuntungan saat bertarung 2 lawan 1. Khususnya bagi para tuan di puncak dunia seperti penggarap besar formasi jiwa, akan ada satu lagi penggarap agung jika mereka memiliki klon, dan mereka pasti bisa menekan sekte lainnya. Jadi, semakin kuat seni klon, semakin dekat kekuatan klon dengan tubuh asli dan semakin berharga klon tersebut. Sekte surgawi di galaksi pusat memiliki kekuatan ilahi agung yang disebut 1 lawan 3. Itu bisa digunakan untuk membuat 3 klon yang memiliki kekuatan sebanding dengan tubuh asli. Kekuatan ilahi itu menduduki peringkat salah satu dari 10 seni kultivasi super teratas dalam daftar seni luar biasa alam semesta. Itu adalah kekuatan ilahi yang benar-benar menggemparkan dan kuat.
Sekte surgawi itu mendominasi lautan bintang dengan kekuatan ilahi itu. Jadi, kekuatan ilahi sudah cukup untuk menentukan nasib sekte surgawi atau tanah suci. Klon Chen Fan tidak akan pernah lebih kuat dari tubuh aslinya, apapun yang terjadi. Kemudian, mereka harus mencari tahu seberapa kuat dirinya yang sebenarnya. Sepertinya kamu bersenang-senang menindas tiruanku. Anda bahkan mengepungnya. Chen Fan melambaikan tangannya dengan lembut dan bayi ilahi 9 lubang yang terjebak dalam pertempuran sengit dengan 3 pangeran ilahi berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, segera menembak balik ke arahnya. Yuan Yi mengerutkan kening dan menatap Chen Fan dengan tatapan masam. Bahkan Lin Yang dan Wang Wei tampak kesal. Setelah berjuang begitu keras, mereka mengetahui bahwa itu hanyalah tiruan. Bahkan jika mereka membunuhnya, itu tidak akan banyak membantu. Lin Yang hampir memuntahkan darah. Dia telah kehilangan total 3 jimat ilahi pengganti. Masing-masing dari mereka sama berharganya dengan harta karun jiwa-jiwa yang baru lahir. Pangeran Agung Ilahi, Qin Feng, berbicara untuk pertama kalinya. Kamu adalah Chen Beixuan. Anda benar-benar membuat kami tertipu dengan tiruan Anda. Anda memang tuan tertinggi di seluruh planet timur, atau bahkan seluruh wilayah planet terbengkalai. Dia berbicara dengan serius sambil menarik kendali di tangannya dan mengendarai burung Phoenix api bersayap 9 setinggi 100 kaki yang dikelilingi oleh ribuan api seperti dewa perang. Itu adalah pertama kalinya Qin Feng memuji Chen Fan, menatap matanya dan mengenali kekuatannya. Wilayah planet terbengkalai, saya tidak suka namanya. Anda bisa menyebutnya planet East Region atau Milky Way, kata Chen Fan lembut. Dia menggunakan kehendak abadi untuk memperbaiki bayi ilahi 9 lubang saat dia berbicara. Nas Chen Sol-nya tampak mengerikan setelah bertarung terus-menerus. Lengan dan kakinya telah hancur dan tubuhnya dipenuhi luka. Kekuatannya bahkan telah turun ke level Nas Chen Sol tingkat menengah. Namun, dengan kehendak abadi Chen Fan yang sangat kuat, gumpalan asap emas mengepul dari mulut bayi ilahi 9 lubang, pulih dengan kecepatan yang terlihat. Bima Sakti, begitulah sebutannya di bumi, kan? Qin Feng sedikit mengernyit. Saya bisa mengubahnya menjadi nama ini. Jika Anda bergabung dengan Istana Apollo, saya dapat menawarkan Anda seluruh wilayah AB, planet timur dan memberi Anda gelar Divine General Planet East. Setelah itu, Anda akan menjadi penguasa seluruh planet di sekitarnya, termasuk planet ini. Selain peluang yang ada di planet ini, kami tidak akan mengambil apapun lagi, dan saya akan mengizinkan keluarga Chen memerintah wilayah ini selamanya. Qin Feng menawarkan untuk menganugerahkan gelar Jenderal Ilahi kepada Chen Fan lagi. Itu bukanlah dekrit yang disampaikan oleh Jenderal Ilahi Naran, melainkan sebuah janji dari Pangeran Ilahi pertama Istana Apollo. Bahkan kaisar mereka pun tidak akan menarik kembali komitmen semacam itu. Banyak orang terkejut, tapi kemudian mereka mengerti. Qin Feng tertarik dengan kekuatan Chen Fan dan dia sangat menghargai bakat seperti itu. Klon Chen Fan sudah sekuat itu, lalu bagaimana dengan tubuh aslinya? Kilatan ketidaksenangan muncul di mata Lin Yang dan Wang Wei, tetapi mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Para tetua dan jenderal ilahi juga mengkhawatirkan kekuatan Chen Fan. Klonnya sudah mampu melawan 3 pangeran surgawi, akankah tubuh aslinya mampu mengguncang matahari dan bulan? Bagaimana menurutmu? Kami dapat menegosiasikan persyaratan lebih lanjut jika Anda tidak puas dengan tawaran tersebut. Qin Feng sangat tulus, tapi Chen Fan hanya tertawa kecil. Bawahanmu menyerang Sekte Qiong Utara dan melukai murid-muridku. Dan sekarang, Anda datang menyerang bumi dengan 100.000 tentara. Apa menurutmu aku penurut? Selain itu, Anda hanyalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, namun Anda ingin saya bekerja untuk Anda. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Chen Fan dengan tenang seolah hanya menyatakan fakta. Dia adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi Mistik Utara. Bahkan para master sekte dari Sekte Surgawi pun tidak mampu menaklukkannya, apalagi yang disebut Pangeran Ilahi dari wilayah planet tandus di alam semesta. Qin Feng segera menjadi dingin dan matanya penuh kilau dingin setelah mendengar itu. Para tetua Istana Apollo bahkan sangat marah. Kamu orang sombong, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Pangeran Surgawi kita bertindak cukup tulus, tetapi Anda berani mempermalukannya. Dia terlalu sombong. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Menyerang. Mari kita lihat kemampuannya. Para pangeran ilahi sangat marah. Qin Feng adalah yang paling kuat di antara mereka. Jika Chen Fan meremehkannya, bukankah itu berarti dia membenci semua orang yang hadir?
Bagaimana pangeran surgawi yang berpuas diri bisa menerima hal itu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Saya mengerti sekarang. Itulah yang terjadi. Semua orang berbalik kaget dan mereka melihat pangeran ilahi dari Sekte Taichu tertawa kecil dan berkata, Chen Beixuan, kamu mengagetkanku. Saya pikir Anda benar-benar kuat, sudah berada di level formasi jiwa. Tapi setelah berpikir sejenak, bayi ilahi 9 lubang, itu sebenarnya bukan tiruanmu. Itu jelas dibuat dengan sesuatu seperti pil ilahi atau harta karun. Itu harus berupa sebuah benda, seperti boneka. Anda hampir membodohi kami. Ada dunia yang muncul dan menghilang di sekitar pangeran ilahi dari Sekte Taichu. Matanya, bahkan membayangkan langit pecah dan matahari serta bulan jatuh. Sebuah boneka, sebuah harta karun, semua kultivator yang mendengar ini terkejut. Para pangeran ilahi bahkan sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Klon yang murni dibuat dengan kekuatan ilahi pastinya akan jauh lebih lemah daripada tubuh asli. Hanya penggarap besar formasi jiwa atau penggarap setengah besar yang dapat membentuk klon dengan kekuatan penggarap Nas Chen Sol tahap puncak. Itu sebabnya semua orang sangat ketakutan. Tapi akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika itu dibuat dengan semacam harta karun atau boneka. Beberapa tempat suci dan sekte besar jauh di alam semesta bahkan akan menggunakan boneka formasi jiwa untuk bertindak sebagai penjaga dan menekan sekte lainnya. Sekte wayang yang terkenal dikatakan berspesialisasi dalam seni wayang. Boneka mereka bahkan lebih kuat dari para penggarap itu sendiri. Jadi, tubuh asli Chen Fan mungkin tidak lebih kuat dari bayi ilahi 9 lubang. Apakah ini benar-benar seni boneka? Para pangeran ilahi dan para tetua mengukur bayi ilahi 9 lubang. Itu tampak persis seperti Chen Fan, tetapi sebenarnya dibentuk murni oleh kehendak abadi. Itu membawa energi aneh dan dilahirkan serta dipelihara secara alami. Tampaknya ia memiliki semacam harta karun, bukan sesuatu yang diciptakan dengan kekuatan ilahi. Haha, ternyata kamu hanya mengandalkan kekuatan harta karun. Kamu hampir membuatku takut. Lin yang mencibir, cukup pintar, tapi tidak ada gunanya. Qiao Zhen menggelengkan kepalanya. Yuan Yi langsung menggerakkan keretanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat naga bersayap ganda mengeluarkan raungan yang jelas dan melaju ke depan menuju Chen Fan. Banyak jenderal ilahi memimpin 100.000 penggarap inti emas untuk mengepung Chen Fan dari segala arah, menyegel seluruh ruang. Tidak mungkin Chen Fan bisa melarikan diri. Pangeran ilahi lainnya, termasuk Lin Yang, Wang Wei, pangeran ilahi dari Sekte Taichu, dan pangeran ilahi dari Sekte Niekong, juga maju ke depan. Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh, Chen Beixuan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan terima tawaran itu. Ketika Anda menjadi jenderal ilahi saya akan membiarkan keluarga Chen memerintah planet timur selamanya. Jika Anda menolak, saya hanya bisa memusnahkan Sekte Qiong Utara dan membunuh semua murid Sekte Anda. Seorang tetua jiwa yang baru lahir dari Istana Apollo berteriak, Yang Mulia menunjukkan kebaikan kepada Anda. Chen Beixuan, berlutut dan ucapkan terima kasih secepatnya. Banyak tetua yang mencibir. Bagaimana para penggarap Nas Chen Sol dari sekte besar menganggap serius Chen Fan, yang mirip atau bahkan lebih rendah dari klon. Mereka dapat menghancurkan semut tersebut dengan mudah. Mengapa ada kebutuhan untuk bernegosiasi dengannya? Saat menghadapi musuh yang mengepungnya dari segala arah, Chen Fan hanya mengucapkan dua kata, dengan lembut, dengan tampilan yang tenang. Diam. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang jernih dan memukulnya. Ledakan, kekuatan yang tak terbayangkan meledak di angkasa. Seluruh dunia berguncang, seolah-olah alam semesta runtuh, planet-planet hancur, dan matahari serta bulan berjatuhan. Kekuatan Dharma yang sangat menakutkan menyapu wilayah terdekat di alam semesta, menakuti banyak orang. Bahkan para tetua jiwa yang baru lahir tidak mampu berdiri diam, tubuh mereka bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat itu, Chen Fan seperti Raja Dewa yang keluar langsung dari zaman kuno, mengawasi semua orang di dunia. Pangeran ilahi itu seperti semut di bawah kakinya. Di ruang tak terbatas di luar atmosfer bumi, 100.000 penggarap inti emas dan banyak tetua mengepung Chen Fan, 7 pangeran surgawi berada di tengah. Semuanya bersinar, ada yang memancarkan aura emas, ada yang seperti matahari, dan ada yang menghasilkan kilau perak. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak tingkat jiwa yang baru lahir, sedangkan Qin Feng dan Yuan Yi di depan bahkan telah menyentuh hukum Dharma formasi jiwa. Kekuatan hukum Dharma muncul di sekitar mereka,
yang menjadi nyata dan membentuk hukum ilahi seperti rune di langit, menyelimuti mereka dengan jejak energi suci yang beredar di tubuh mereka. Seorang kultivator akan dapat menentukan nasibnya sendiri setelah mencapai ranah formasi jiwa. Penggarap agung sejati memiliki segala jenis kekuatan ilahi yang luar biasa. Mengguncang alam semesta, menghancurkan bulan, dan menginjak galaksi bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Mereka jauh melampaui pencapaian Naschen Soul. Meskipun kedua kultivator itu hanya menyentuh ujung kekuatan formasi jiwa dan hanya memiliki sedikit energi suci, kekuatan mereka masih membuat orang merinding. Yang lainnya hanya merasa ketakutan, bahkan para tetua Naschen Soul tidak dapat berdiri di samping mereka berdua. Ruang tersebut juga telah ditekan oleh energi ini. Mereka telah melampaui pangeran ilahi lainnya dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya terang, seperti anak Tuhan yang sebenarnya. Tapi saat ini, bahkan yang kuat seperti Qin Feng dan Yuan Yi sedikit ketakutan. Energi yang dikeluarkan Chen Fan terlalu menakutkan. Ledakan, vitalitas biru langit jatuh dari langit seperti air terjun. 48.000 titik akupuntur Chen Fan di sekujur tubuhnya terbuka pada saat yang sama dan sejumlah besar asap mengepul dari 7 lubangnya. Bunga biru transparan seperti kaca muncul dan mekar di atas kepala Chen Fan. Ketika keluar, kelopak bunga berjatuhan di sekitar Chen Fan dan teratai emas tumbuh dari tanah ilusi. Dia dikelilingi oleh cahaya warna-warni, seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Qin Feng dan Yuan Yi seperti orang udik di depan Chen Fan, yang diselimuti aura agung, menembakkan berkas cahaya. Aura mereka sendiri segera diredam, tidak ada gunanya membandingkannya, seperti perbedaan antara mutiara dan bulan. Bagaimana dia masih menjadi kultivator inti emas atau jiwa yang baru lahir? Bahkan pangeran ilahi tertinggi pun tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan tiruannya? Mengapa tubuh aslinya begitu kuat, lebih kuat dari klonnya? Semua kultivator ketakutan dan bahkan pangeran ilahi pun tercengang. Yang lebih menakutkan adalah ki darah kuat yang keluar dari tangan Chen Fan. Ledakan, meskipun Chen Fan hanya melakukan serangan biasa dengan kekuatan tubuh dewa yang awalnya sukses, bahkan tidak menggunakan jiwa ilahi di tubuhnya dan kekuatan dharmanya. Vitalitasnya yang menakutkan mengguncang matahari dan bulan. Energi yang kuat jatuh dan tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh saat cahaya dewa meledak, melepaskan ribuan sinar cahaya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Banyak penggarap inti emas di dekatnya tidak mampu menahan energi itu, jejak darah muncul di tubuh mereka, yang hampir pecah. Para tetua di tingkat Naschen Soul tahap awal atau pertengahan juga gemetar, tidak mampu mengendalikan diri. Hanya pangeran ilahi yang lebih baik, mereka masih mampu mempertahankan kekuasaannya. Meski begitu, mereka tampak ketakutan, keturunan ketujuh binatang ilahi juga merasa gugup. Ada sedikit rasa cemas dan ketakutan di wajah berbulu halus harimau iblis api merah. Energi macam apa itu? Apakah dia sudah menjadi setengah penggarap besar? Qiao Zhen berteriak kaget. Setengah kultivator besar adalah kultivator yang telah menempatkan satu kaki di tingkat formasi jiwa dan telah mencapai hukum dharma formasi jiwa. Bahkan dengan mencapai sedikit kendali atas kekuatan formasi jiwa akan membuat seorang kultivator jauh lebih kuat daripada seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Mereka akan berada jauh di atas alam Naschen Soul dan tubuh mereka sudah mengalami perubahan ilahi yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan tingkat Naschen Soul. Bahkan pangeran ilahi pun tidak akan melawan mereka. Faktanya, setiap setengah penggarap besar adalah makhluk yang menggemparkan dunia, kartu truf sesungguhnya dari sebuah sekte lama. Mereka adalah tetua agung sekte mereka dan akan hidup setidaknya selama 60.000 tahun. Rumornya bahkan ada monster super tua di Istana Apollo yang telah hidup hampir 90.000 tahun. Dia benar-benar sangat dekat untuk mencapai tingkat formasi jiwa dan kekuatannya seperti naga dan dewa, yang benar-benar tak terbayangkan. Itu tidak mungkin, dia baru berusia puluhan tahun. Bahkan jika dia menyembunyikan usia kultivasinya, bagaimana dia bisa menjadi kultivator setengah besar? Wilayah planet ini telah lama ditinggalkan oleh entitas. Hanya satu kultivator yang bisa menjadi kultivator formasi jiwa semu dalam 100.000 tahun. Bisakah orang lokal seperti dia benar-benar memasuki level Grand Cultivator yang suci? Kata Lin Yang, mata beberapa pangeran ilahi lainnya bahkan memerah karena cemburu. Meskipun mereka disebut calon raja ilahi, hanya satu di antara lusinan pangeran ilahi yang memiliki peluang untuk menjadi penggarap formasi jiwa.
Kemungkinannya 1 dari 10 atau bahkan 1 dari 100. Memasuki level Half Grand Cultivator adalah tujuan terbesar dalam hidup mereka. Kemudian, mereka akan mampu menembus batas 30.000 tahun tingkat jiwa yang baru lahir dan dapat hidup lebih lama. Jika mereka dapat bertahan hidup hingga usia 80.000 tahun, mereka akan dekat dengan penggarap formasi jiwa. Namun, pemuda berpakaian hitam di depan mereka itu energi dan tampaknya berada di puncak usianya. Dia sudah bertahun-tahun menjadi tua. Dia telah menjadi setengah penggarap besar, yang seperti menjadi setengah dewa, bagaimana mungkin pangeran surgawi tidak iri. Sementara itu, tangan Chen Fan menghantam seperti batu kilangan yang jatuh dari langit, dengan vitalitas yang kuat dan cahaya biru sedingin air. Para tetua jiwa baru lahir yang normal sudah ketakutan sebelumnya. Hanya pangeran ilahi yang masih bisa bertahan. Bunuh dia, saya tidak percaya dia benar-benar setengah jalan menuju level formasi jiwa. Teriak Jenderal Ilahi jiwa baru lahir dari Sekte Janji saat dia mengemudikan kapal luar angkasa Wuji yang tingginya 1000 kaki dan berubah menjadi seberkas cahaya perak, mengeluarkan suara yang menggelegar. Seluruh kapal diselimuti cahaya perak, itu menjadi sinar cahaya menakjubkan yang ditembakkan ke Chen Fan. Pada saat yang sama, lusinan penggarap jiwa yang baru lahir juga telah bersatu kembali dan melepaskan harta dharma dan kekuatan ilahi mereka. Ledakan, tampaknya ada lubang raksasa di langit tempat energi kuat melonjak seperti lautan yang mengamuk. Banyak gelombang energi berwarna-warni terbentuk, menekan ke arah Chen Fan. Jenderal Ilahi memerintahkan 100.000 penggarap inti emas untuk membentuk formasi dan mengepung Chen Fan dengan kekuatan dharma mereka. Pangeran Ilahi lainnya, termasuk Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu, Lin Yang, dan Pangeran Ilahi dari Sekte Niekong, juga melakukan gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Ada matahari iblis yang menutupi langit, jejak serangan di udara dan dunia muncul dan menghilang. Segala jenis kekuatan ilahi, bersama dengan keturunan binatang ilahi, menyerang Chen Fan dengan gila-gilaan. Sama seperti semut, mata Chen Fan tidak memiliki emosi. Dia hanya mengangkat tangannya dan memukul ke bawah. Bang! Jenderal ilahi dari Sekte Wuji yang mendekat dengan mudah dihancurkan menjadi saus daging oleh tangan Chen Fan seperti lalat. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Tubuhnya yang mengenakan baju besi perak seperti telur yang dipukul dengan palu besi, perisai yang dibentuk oleh cahaya perak tak berujung hanya bertahan selama 0,01 detik, hingga segera hancur. Jenderal ilahi, yang berada di puncak level Nas Chen Sol tahap puncak, sama rapuhnya seperti semut di bawah tangan Chen Fan, dan tubuhnya benar-benar terkoyak. Potongan anggota badan yang robek dengan darah perak muda yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, seolah-olah seorang dewi sedang menyebarkan kelopak bunga di langit. Kekuatan yang tersisa dari serangan itu bahkan telah menghantam kapal perang yang dia operasikan. Ledakan, kapal luar angkasa Wuji, terbuat dari planet emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, mampu menahan serangan dari kultivator Nas Chen Sol tahap puncak dihancurkan oleh Chen Fan. Setengah dari kapal itu hancur membentuk piring dan 99 susunan kuat yang diukir di atasnya juga dengan mudah dihancurkan. Setelah dilihat kedua kali, kapal luar angkasa Wuji yang berbentuk oval kemudian berubah menjadi piring. Pergi ke neraka, setelah menghancurkan Jenderal Ilahi dari Sekte Wuji. Chen Fan mengabaikan mantra dharma dan kekuatan ilahi yang kuat yang menuju ke arahnya dan melaju untuk menyerang kelompok tetua jiwa yang baru lahir. Dia meraih piring setinggi 1000 kaki itu dan mengayunkannya dengan kekuatan tertinggi. Bang, 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 18 jenderal ilahi tertabrak piring tersebut dan mereka segera terjatuh sejauh 1000 kaki. Kulit mereka pecah-pecah, darah mereka mendidih dan hampir hancur. Para tetua Nas Chen Sol itu bahkan lebih buruk lagi. Tubuh Nas Chen Sol mereka yang rentan seperti tahu di depan palu besi ketika melawan tubuh Dewa Chen Fan yang awalnya sukses. Sentuhan lembut saja sudah cukup untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Boom, boom, boom. Chen Fan memegang piring yang menjadi tempat kapal luar angkasa Wuji setinggi 1000 kaki itu, seolah-olah itu adalah perisai besar yang tak terbayangkan. Kapal luar angkasa Wuji yang berbobot miliaran ton seringan bulu di hadapan kekuatan tubuh Chen Fan yang sangat menakutkan. Dia menggunakannya sebagai sapu, mengayunkannya dari sisi ke sisi. Dia tidak menampilkan seni bela diri, dia lebih seperti anak kecil yang melempar barang. Namun, ratapan para tetua Nas Chen Sol bergema di mana-mana. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Chen Fan?
Kapal luar angkasa Wuji sangat besar dan sama sekali tidak dapat disembunyikan. Setelah serangkaian suara berderak, selusin penggarap Naschen Sol terbunuh dan puluhan tetua terluka. Pada akhirnya, para tetua Naschen Sol ketakutan. Semuanya berubah menjadi berkas cahaya dan melarikan diri ke segala arah, menggunakan taktik dan kekuatan ilahi mereka. Berhenti, kamu makhluk jahat. Beberapa pangeran ilahi sangat marah. Mata Wang Wei memerah. Sekte Wuji memiliki jumlah tetua yang meninggal lebih banyak. Dia mengemudikan keretanya dengan kekuatan yin yang di matanya dan aura perak cerah di sekujur tubuhnya, melangkah melintasi galaksi dan berkedip ke arah Chen Fan dengan tombak perak di tangannya, seperti seorang ksatria. Tidak hanya Wang Wei, pangeran surgawi lainnya juga turun tangan dan menyerang bersama. Yuan Yi dari Sekte Changshen bergegas maju dan melakukan Blue Sky Soaring Slash lagi. 100.000 prajurit ilahi melaju ke depan seperti berjuta-juta semut, menutupi seluruh langit. Suara pembunuhan mengguncang langit, armornya berdentang dan pedangnya padat seperti hutan. Chen Fan berada tepat di tengah, dikelilingi oleh mereka semua. Haha, Chen Fan hanya mengepalkan tinjunya dengan lembut dengan ibu jarinya di bawah jari lainnya dan melayangkan pukulan sederhana. Retakan, sinar cahaya biru, muncul, menembus alam semesta. Sinar itu tidak ada habisnya, seolah-olah itu adalah pedang ilahi yang menembus angkasa. Ia segera menerobos formasi dan ribuan kultivator inti emas. Itu melintas melalui pasukan seperti hutan dalam sekejap, dan lebih dari 10.000 penggarap inti emas yang menghalangi jalannya dibunuh oleh Chen Fan. Lalu, Chen Fan membalik tangannya lagi dan mengayunkan lengannya. Ledakan, pangeran surgawi yang bergegas maju didorong mundur oleh Chen Fan pada saat yang bersamaan. Semua mantra dharma dan kekuatan ilahi, termasuk tebasan langit biru yang melonjak, semuanya dipatahkan oleh serangan Chen Fan. Mereka sama sekali tidak mampu bersaing, seolah-olah mereka hanya pantulan di cermin. Pangeran Agung Ilahi dari Sekte Wuji di garis depan bahkan dihancurkan oleh Chen Fan, bersama dengan keretanya. Tetesan darah emas yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke angkasa seperti bunga-bunga indah. Jika Chen Fan tidak menahan diri sedikit pun, badak pemecah planet hijau akan dihancurkan menjadi saus daging oleh tangan Chen Fan. Meski begitu, binatang itu masih mengalami pukulan telak. Seluruh tubuhnya terluka, ia telah terlempar puluhan mil jauhnya sambil merengek kesakitan. Semua penggarap sekte besar yang menyaksikan pemandangan itu merasa seolah-olah ada baskom berisi air yang dituangkan ke atas kepala mereka, hati mereka sedingin es.